Halo Tara, selamat siang. Selamat bangun tidur. Kamu mau apa sekarang? Bermain sama papa, oke? Saatnya Bara bermain sama papa. Anak soleh, anak ganteng, masya Allah. Pipimu kenapa meneh? Ini Buk Grauk TV. Wah, kesukaanmu ini alas. Alasnya yang enak ini bisa buat kamu tengkurap secara bebas, ya kan? Kamu kangen kan di alas ini? Sudah 2 hari ya tidak kesini ya. 1 hari dah. Coba itu. Jatuh. Bara. Apa barusan mandi siang-siang jam 1. Sudah sholat duhur. Sekarang gendong aja. Bermain sama papa. Oke, main sama papa, oke? Kenapa ya bau bayi itu khas? Dengan kesadaran penuh aroma terbaik di seluruh dunia adalah wanginya bayi. Nggak tahu kenapa ya. Ya. Mainan yuk. Mau mainan apa? Belajar membaca. Ini di sini aja. Ada kelinci, ini namanya kelinci. Kelinci itu hewan yang hidup di darat. Kelinci makanannya wortel. Ciri-ciri kelinci mempunyai telinga yang panjang. Dia berwarna putih walaupun ada yang berwarna coklat ya. Nah, kelinci itu mempunyai karakter yang unik seperti gigi di depan. Nah, makanya ada orang itu dinamakan gigi kelinci karena yang menonjol itu gigi di depannya dua gigi itu di depan menonjol, bukan tonggos ya, lebih kepada panjang gitu deh. Jadi kalau dilihat itu ya cakep gitu loh, indah. Beda kayak gigi kambing, kayak papa gigi kambing ini rata, semua rata, tidak ada yang tidak ada yang panjang tengahnya. Nah, kemarin ngomong-ngomong soal kelincinya mana ya, di sini ya? Mana Bara? Katanya mainan bayi. Kelincinya mana ya? Mana ya Bara? Ayo kita cerita kelinci lagi ya. Kelinci itu dia herbivora, termasuk kategori hewan pemakan tumbuhan. Tapi kalau dikasih daging mau enggak? Ya mungkin mau ya, seperti ayam ya. Kalau ayam itu jangankan dedaunan, kayak dia makanan yang sudah basi yang ada di sampah-sampah biasanya dia juga doyan kok. Entah itu ada ciki juga doyan, omnivora maksudnya kalau titik. Nah, sekarang Bara mendapatkan satu pelajaran penting bahwa hewan itu ternyata jenisnya banyak ya, bukan hanya kelinci. Ada ayam, kakinya 2. Kalau kelinci kakinya 4. Ini juga ada bebek. Nah, ini perlu diketahui, bebek itu hidupnya di mana? Ini ada bebek nih teman-teman, bebek kuek. Ini Bara. Coba lihat. Bebek hidupnya di air, tapi bernafas menggunakan paru-paru. Kenapa bebek punya sayap tapi tidak bisa terbang? Karena dia bukan spesies burung. Ayam pun sama, dia punya sayap tapi tidak bisa terbang. Tidak bisa terbang lama. Terbang bisa tapi tidak bisa lama-lama. Nah, bebek ini ada satu family, satu keluarga namanya angsa. Entah itu beda apa sama ya. Yang jelas dia itu bentuknya itu sama. Nah, kalau di gambar-gambar kartun seperti ini ya, bebek itu warnanya kuning, padahal bebek itu warnanya putih. Kenapa warnanya kuning? Karena dia terinspirasi dari mainan bebek yang ada di kamar mandi itu kan biasanya warnanya kuning. Kalau warnanya putih kayak kurang dianggap bebek gitu. Wah,
pinter. Wah, kamu sudah pengen meraih sesuatu ya, ya. Mengambil buku, jambul kakimu bergerak, itu tandanya kamu aktif. Lagi-lagi, apalagi? Tadi kelinci sudah, ayam sudah, bebek sudah. Nah, sekarang ini ikan. Sampingnya bebek ini ada ikan. Ayo kita belajar tentang ikan. Ikan itu salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan Tuhan untuk hidup di air. Pernafasannya menggunakan insan. Tidak semua ikan bernafas menggunakan insan. Ada juga yang pakai paru-paru. Ada loh, ikan yang bernafas menggunakan paru-paru. Apa itu? Namanya ikan paus. Loh, masa iya Pak? Ikan paus menggunakan paru-paru? Coba cek. Yaitu kadang sesekali harus muncul di permukaan untuk mengambil nafas, tapi maha sempurnanya Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini, bahkan hewan yang ada di laut pun ditakdirkan bernafas menggunakan paru-paru. Iya, serius, cek di Google. Itu Papa ketahui sejak usia SD Papa. Dan sempat berpikir, kok bisa ya ikan yang notabene hidup di laut lepas, pedalaman, kok bernafasnya menggunakan paru-paru? Pasti ada hikmahnya di situ. Lalu apalagi ya? Nah, itu seputar tentang ikan ya. Hewan apalagi? Nah, ini kucing. Ini kucing ini, coba lihat teman-teman, ada kucing dan ini bulunya bisa dipegang. Pegang aja nggak apa-apa. Ini kayak buku tapi dia ada teksturnya ya. Teksturnya itu, ini benar-benar bulu teman-teman. Barang menyukainya. Ini bulunya nggak bikin berdebu ya, karena setiap hari ditutup. Bulunya seperti bulu apa ya ini ya? Bulu sofa ya. Lebih halus. Bulu sulak itu apa? Kemoceng. Halus banget. Nah, tangannya anak itu biasanya dia akan memberikan sensor kepada otaknya bahwa oh ini sesuatu yang lain. Kalau dia memegang gambar di sini terlihat datar, kalau di sini ada teksturnya yaitu berupa bulu yang menggelikan. Mungkin kamu kalau udah besar dikit nanti kita jalan-jalan ke lapangan deh, supaya kakimu bisa menginjak rumput. Tapi awal sensorik utama bayi ketika menginjak rumput, dengar bayi itu sedikit kaget ya, bahkan kakinya akan dinaikkan. Bahkan kita paksa untuk turun pun dia akan mengangkatnya seolah-olah ini asing bagiku. Lihat deh. Terus belajar apa lagi sayang? Angka. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada angka teman-teman, kita bisa belajar bersama ya. Coba lihat angka 1 itu ada karakter mirip hewan jerapah ya. Nah, 1 itu jerapah, 2 itu angsa, 3 itu ular, 6 itu cacing, 7 itu buaya, 8 itu lebah, 4 itu burung merak, 5 apa ya 5 ya? Ini coba teman-teman, 5 itu kira-kira seperti hewan apa ya 5? Kuda laut ya? Apa? Kuda laut. Terus 9 itu sama ya, cacing bulu. 10 sama jerapah. 10 itu sama jerapah ya. 1, nah ini 10 satunya sama jerapah, tapi 0-nya itu hewan lain. Ini seperti rusa, rubah, serigala, sweeper jangan mencuri. Nah, mengenai tentang angka itu digitnya hanya ada 0 sampai 9. Kamu tak kasih tahu apa. Kalau abjad kan ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ada 29. Tapi kalau angka itu hanya ada 0 sampai 9. Selebihnya diulang-ulang. 10 itu 1 dan 0, 11 itu 1 dan 1, 12 itu 1 dan 2. Jadi sebenarnya sesuatu yang rumit itu bukan angka atau matematika. Kita banyak mengetahui bahwa pelajaran yang tidak disukai anak-anak sekolah zaman sekarang itu matematika. Norak mangkat bolos, alah males pelajarannya matematika. Padahal matematika itu ilmu pasti. 1 tambah 1 itu 2. Bukan kayak fisika, 1 tambah 1 bisa jadi 11.
Nah, saintis menemukan bahwa semua algoritma yang ada di bumi itu berdasarkan hitung-hitungan. Nah, ngomong-ngomong soal hitungan, Allah yang maha mempunyai perhitungan. Jadi matematikanya Allah itu mungkin tidak masuk di akal kita ya. Kita sedekah 1 dibalas 7. Nah, ketidakadilan itu adalah keadilan Allah yang sesungguhnya, dan kita tidak berhak atas hal itu. Itu adalah hak prerogatifnya Gusti Allah. Jadi kita di dunia ini menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadilah orang yang baik, yang jujur, yang berbakti kepada orang tua, yang menolong terhadap siapapun yang butuh pertolongan. Lihat ya, kamu mau belajar apa lagi? Oh, mau itu ya, kamu mengkurapnya baru sekali, 2 kali dong. 2 kali dong. Sesi kita adalah bergerak, belajar, menghitung, menyelam, memburu, menombak, sama memanjat. Ini sini. Mundur lagi deh. Maaf ya. Enggak kok. Ini. Oh, gini aja deh. Kita nge-vlog di sini ya. Hai guys. Assalamualaikum. Nama saya Bara. Bara sekarang usia hampir 5 bulan, teman-teman. Doakan Bara ya supaya tetap sehat. Begitu juga teman-teman yang menonton channelnya Bara. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dan diberikan umur yang panjang, amin. Ayo main. Wih, pintar ya. Dia kalau di tempat ini suka sekali mengguling-guling. Ayo mainan. Itu mainan apa? Main. Boleh dong. Kelincimu mana ya, Dek? Nggak usah nangis, nggak usah pakai nangis lah. Diambil. Apa sayang? Pinter. Oke, cukup ya. Videonya kepanjangan, tumben sampai 10 menit lebih. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah teman-teman, I love you. Selamat sore.